Masih ingat nggak dulu, sekitar tahun 2005-an, Toyota Fortuner masuk ke Indonesia dengan harga cuma 320 jutaan. Waktu itu, mobil ini langsung bikin heboh. Karena apa? Karena buat orang Indonesia, mobil SUV tinggi kayak gini tuh keren banget. Maco, gagah, dan cocok buat jalanan Indonesia yang kadang nggak bersahabat. Tapi coba lihat sekarang, Fortuner GR Sport, varian tertingginya, harganya udah tembus 780 juta. Itu belum termasuk aksesoris dan pajak-pajak tambahan ya. Kalau beli cash semua, bisa nyampe 800 jutaan. Nah, pertanyaannya, kenapa Fortuner makin mahal? Mobil yang dulu 300 jutaan, sekarang nyaris 800 juta. Apakah cuma karena inflasi? Atau karena fiturnya nambah? Atau jangan-jangan karena branding Toyota yang makin naik kelas? Kita mundur dulu sedikit ke belakang. Fortuner pertama kali hadir di Indonesia tahun 2005. Waktu itu, varian awalnya adalah Fortuner 2.7 V bensin dan 2.5 G diesel. Mesinnya biasa aja, nggak ada turbo 2.8 seperti sekarang. Transmisi juga masih 4 speed otomatis. Tapi desainnya, ya bolehlah khas SUV besar, tinggi, dan gagah. Harga? 340 juta. Dan saat itu, mobil ini langsung jadi primadona buat orang-orang yang pengen naik kelas dari Kijang atau sedan biasa. Tapi ingat, waktu itu Fortuner juga punya kekurangan. Suspensinya keras, kabinnya nggak senyaman Pajero, dan fitur juga minim banget. Tapi ya, namanya mobil SUV, kelihatan berwibawa, cocok buat dinas, cocok juga buat keluar kota. Jadilah Fortuner laris manis. Nah, masuk ke generasi kedua, Fortuner Reborn, tahun 2016. Desain berubah total. Interior jadi lebih mewah, eksterior makin tajam. Mesin diesel 2.4L mulai diperkenalkan, dan akhirnya muncullah mesin 2.8L yang sekarang jadi andalan. Dan dari situ, harganya mulai naik pelan-pelan. Dulu Fortuner Reborn 2.4G di kisaran 450-500 jutaan. Lalu keluar varian VRZ, TRD Sportivo, sampai yang paling baru, GR Sport. Semakin banyak fitur, semakin besar mesin, dan tentunya semakin mahal. Tapi nggak cuma itu, Toyota pelan-pelan mengubah Fortuner dari yang awalnya mobil keluarga tangguh, jadi mobil yang punya kesan kelas atas. Lalu apa sih yang bikin Fortuner sekarang makin mahal? Pertama, fitur. Sekarang Fortuner udah ada kamera 360, pedal shift, cruise control, power back door, sampai blind spot monitor. Ini fitur-fitur yang dulu cuma ada di mobil 1M ke atas. Kedua, mesin. Varian 2.8 GR Sport sekarang pakai mesin yang bisa ngeluarin tenaga 200 PS dan torsi 500 Nm. Itu gede banget buat mobil 2 ton. Kalau dibandingin sama Fortuner lama yang cuma 184 PS, jauh banget. Ketiga, material dan build quality. Interior sekarang lebih soft touch, head unit gede, udah ada wireless connectivity, dan layout dashboardnya jauh lebih modern. Keempat, posisi branding. Toyota sekarang nggak mau Fortuner disamain sama SUV-SUV kelas bawah. Makanya brandingnya berubah, masuk ke segmen semi-premium. Apalagi sejak dikasih embel-embel GR Sport, langsung terasa aura sporty dan eksklusifnya. Kelima, pajak dan regulasi. PPNBM SUV, apalagi yang 4 VAT, dikenakan pajak lebih tinggi. Belum lagi komponen impor yang ikut naik karena kurs dolar. Kalau harga barang naik dari sananya, pasti berimbas ke harga jual di showroom. Sekarang coba kita bandingin Fortuner dengan rival terdekatnya, Pajero Sport. Dulu Pajero lebih banyak fitur. Sekarang, Fortuner udah bisa head-to-head, bahkan unggul di beberapa sisi. Brand Toyota juga lebih kuat di Indonesia, lebih banyak bengkel, dan harga jual bekasnya lebih stabil. Tapi, di harga 700-800 juta, banyak juga alternatif lain. Ada Mazda CX-5 yang interiornya mewah banget. Ada Hyundai Santa Fe, bahkan ada Wuling EV Premium. Tapi tetap aja, Fortuner punya satu hal yang susah disaingi, prestis. Segmen 5, siapa yang masih beli Fortuner? Dengan harga segitu mahal, siapa sih yang masih beli Fortuner? Jawabannya banyak.
Fortuner dipakai pejabat, pengusaha, bahkan jadi mobil dinas instansi pemerintah. Karena apa? Karena tampangnya gagah, gampang dirawat, dan tetap punya image tinggi. Meskipun makin mahal, banyak orang rela beli karena pengen citra. Dan buat sebagian orang, beli Fortuner itu bukan karena butuh mobil besar, tapi karena pengen nunjukin, gue udah sampai di level ini. Segmen 6, worth it nggak sih? Pertanyaannya sekarang, Fortuner makin mahal, worth it nggak? Jawabannya tergantung. Kalau kamu nyari mobil tinggi, tangguh, dan gampang dijual lagi, ya Fortuner masih bisa jadi pilihan. Tapi kalau kamu cari kenyamanan, teknologi terbaru, atau mobil yang lebih modern secara keseluruhan, ada pilihan lain yang lebih menarik. Fortuner itu kuat di image, tapi untuk fitur dan value, sekarang udah banyak saingan berat. Jadi kenapa Fortuner makin mahal? Karena Fortuner bukan cuma mobil, tapi udah jadi produk yang dijual pakai citra, prestis, dan selama masih banyak orang Indonesia yang beli mobil berdasarkan gengsi, Fortuner bakal terus eksis, dan harganya bisa aja makin mahal lagi di tahun depan.